Halo kelas 12, berjumpa lagi dengan Bu AF dengan materi kita yang selanjutnya, yaitu reproduksi sel. Reproduksi sel itu terdiri dari dua, mitosis dan meiosis. Mitosis itu pembelahan sel yang berlangsung pada sel tubuh kita, misalnya di sel kulit, di sel tulang, atau misalnya kalau kita terluka, kalau tulang kita patah, begitu. Itu terjadi pada, itu berlangsung pembelahan sel secara mitosis. Nah, meiosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Nah, untuk pengantar mitosis dan meiosis berikut, kita lihat cuplikan yang berikut. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Baik, dari cuplikan tadi ada 2 hal yang harus kita ketahui. Pertama, mitosis ini adalah pembelahan sel yang berada pada sel tubuh. Misalnya ketika tubuh terluka atau tubuh akan bertumbuh atau bertambah panjang atau bertambah banyak. Sehingga pembelahan sel di dalam tubuh itu berlangsung secara mitosis. Sedangkan pada meiosis ini pembelahan sel kelamin. Misalnya dari sel tubuh menjadi sel kelamin atau pembentukan sel kelamin. Ya, jadi mitosis berada pada sel tubuh sedangkan meiosis berada pada sel kelamin. Nah, yang kedua, urutan dari mitosis dan meiosis itu sama. Urutan dari tahap-tahapnya atau fase-fasenya ya, itu disingkat dengan istilah promat. Promat. Profase, M, metafase, A, anafase, T, telofase. Ya, jadi untuk mitosis dan meiosis itu sama. Sekarang kita masuk ke tahapan mitosis yang berlangsung pada sel tubuh. Nah, ini adalah lingkaran pembelahan sel secara mitosis, ya. Satu lingkaran ini jumlahnya 24 jam. Nah, perkirakan aja ini lingkaran jam, ya. Mitosis hanya terjadi sekitar di sini. Ini sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam atau 2 jam ya. Nah,
tahap sebelum terjadinya mitosis itu yang disebut dengan interfase. Interfase itu terdiri dari gap 1 yang disingkat dengan G1, S atau sintesis. Oke, gap 1 ini terjadi pertumbuhan. Sentriol muncul, organel-organel lain muncul, kemudian pada sintesis ini DNA bereplikasi, kemudian G2 ini terjadi pertumbuhan sekunder pada organel-organel. Baru masuk ke tahap mitosis. Mitosis ingat tahapannya terdiri dari proma. Yang pertama ini profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase ini ada di sentromer ini ada kinetokor ya, kinetokor ini. Kemudian ini ada sentriol. Sentriol menuju kutubnya masing-masing dan akan terbentuk benang-benang spindle yang melekat pada kinetokor. Kemudian membran inti hilang. Nah, benang spindle ini akan berikatan pada kinetokor. Ketika kromosom berada pada bidang ekuator, itu disebut tahap metafase. Kemudian, ketika sudah tertarik ke kutubnya masing-masing, ini disebut dengan anafase, away, saling menjauh. Nah, ketika sudah menuju kutubnya masing-masing, ini disebut dengan telofase, dan akan diikuti dengan sel akan membelah, atau disebut dengan sitokinesis. Nah, di sini akan terbentuk membran intinya kembali. Itulah proses berlangsungnya atau terjadinya mitosis, ya. Itu yang disebut dengan sitokinesis tadi ya, sel membelah. Nah, ini pada sel tumbuhan sama saja sitokinesisnya. Ini pertama muncul dulu gapnya, baru akan membelah dengan sendirinya. Ini pada sel tumbuhan, ya. Jadi ini urutannya ya. Di sini mitosis, sitokinesis ini pembelahan sel, kemudian ada gap 1, sintesis, gap 2 baru mitosis. Jadi mitosis itu dari 24 jam kira-kira hanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, ini prosesnya ya. Ini pada sel hewan. Bagaimana sel itu akan bertambah banyak begitu ya. Sekarang kita lanjut pada meiosis. Ingat, meiosis tidak sama dengan mitosis. Mitosis itu berlangsung pada sel-sel tubuh kita, sedangkan meiosis itu berlangsung pada sel kelamin. Tapi tahapannya tetap sama, yaitu mirip profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi urutannya tetap proma. Oke, kita lihat apa yang membedakan meiosis dan mitosis. Have you ever wondered how two siblings can have the same mom? Nah, pernahkah kamu dalam satu keluarga atau ada beraneka ragam gitu ya? Ada rambut keriting, ada rambut lurus gitu. Apa yang menyebabkan itu? Bagaimana itu bisa terjadi? And dad, and still look so different? Well, today we're going to talk about a process that makes that possible. A process called meiosis. Not to be confused with mitosis, which sounds unfortunately similar. Mitosis makes identical body cells, like Jadi ini tadi ya, kalau mitosis ini berada pada sel tubuh ya, misalnya sel-sel kulit atau sel pencernaan. or skin cells and stomach cells. Recall from our mitosis clip that since it makes identical body cells, mitosis is important for growth and for repair of damage. Atau kalau lagi terluka ya, keperbanyakan jaringan untuk menutup luka, itu berlangsung secara mitosis. Or to replace worn out cells. But not meiosis. Meiosis is a process that contributes to genetic variety. Meiosis also doesn't make Jadi meiosis itu tidak berlangsung pada sel tubuh, ya, hanya berlangsung pada sel kelamin atau pembentukan sel kelamin. body cells. It makes sperm and egg cells, otherwise known as gametes. Ya, jadi itu hanya berlangsung pada pembentukan sel kelamin, yaitu sel sperma atau sel telur yang disebut dengan gamet. The fancier word. You might recall that humans have 46 chromosomes. That's how many chromosomes most Jadi pada dasarnya setiap sel pada tubuh kita, setiap selnya itu mengandung 46 kromosom. body cells in your body have. But there are some human cells that don't have 46 chromosomes. Human sperm Tapi tidak untuk sel kelamin, yaitu sel sperma atau sel telur. Kromosom pada sel telur dan kromosom pada sel sperma itu setengahnya dari sel tubuh, yaitu hanya 23.
cells and egg cells have 23 chromosomes. Why the number difference? Well, if a sperm cell has 23 chromosomes and an egg cell has 20 Kenapa berbeda? Karena sel sperma akan bertemu dengan sel telur, ini akan membentuk 46 3 chromosomes. When they come together, that makes 46 chromosomes. That will allow a newly formed fertilized egg to develop into a human. Meiosis is what we call a reduction division because you have a starting cell that has 46 chromosomes. Jadi, meiosis ini bagaimana proses sel awal yang kromosomnya 46 bisa menjadi 23 di masing-masing sel. And your ending cell, the sperm and egg cells, have only 23 chromosomes. Before we can start getting into the stages of meiosis to make gametes, we have to remember what happens before meiosis can even start. Actually, this also Nah, sama halnya ada mitosis dan meiosis, terdapat persamaan pada interfase. Interfase ini sama interfase pada mitosis dan interfase pada meiosis. Terdapat G1, kemudian sintesis, kemudian growth 2. Ya, G1 sintesis dan growth 2. happens before mitosis. It's the stage known as interphase. And if you remember interphase, it's when the cell is growing, it's replicating its DNA, it's carrying out cell processes. Ya, jadi interfasenya sama, pembentukan pertumbuhan, replikasi DNA, kemudian pembentukan organel-organel sel, ya, kebanyakan organel-organel sel atau persiapan untuk pembelahan sel. And just like mitosis, interphase happens before meiosis is even going Jadi sebelum meiosis juga tetap ada fase interfase, ya. to start. So the starting cell has 46 chromosomes, and you have to duplicate those chromosomes in interphase before meiosis starts. That basically means you are duplicating your DNA, since chromosomes are made of DNA and protein. Ready for the tricky part? Jadi ini kalau kromosom ini kan kalau dipanjangkan kan di dalamnya ada DNA seperti yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Well, because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the Jadi kalau ini namanya kalau satu ini namanya kromatid, ya. 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes. Jadi di dalam setiap tubuh itu ada 46 kromosom, tapi satu ini namanya kromosom. Tapi kalau setengahnya dari kromosom ini namanya kromatid. Jadi 46 kromosom itu terdiri dari 92 kromatid, ya. Because the sister chromatids are still attached, and we're actually counting by centromeres. So 46 chromosomes here, they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture. But you went from 46 to 92 chromatids. A little tricky there. We have a detailed video that explains these chromosome numbers before and after replicating in interphase that can be useful for meiosis. Okay, so interphase checklist done. Now we can move into meiosis. You might remember the mitosis stages PMAT. Sama aja ya, PMAT atau PROMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. The P was for prophase, the M was for metaphase, the A for anaphase, and the T for telophase. And the good news is that in meiosis, you still use those terms. But because meiosis is actually a reduction division, you're going from 46 chromosomes to 23, which means you actually divide twice. So instead of mitosis, where you divide one time and do PMAT one time, Nah, jadi kalau mitosis ini bagaimana 46, hasilnya juga tetap 46 kromosom, ya. in meiosis, you're going to divide twice and therefore do PMAT. Nah, tapi kalau meiosis ini berlangsung 2 kali, bagaimana pertama 46 ini bisa menjadi 23 sel anakannya. That twice. And because of this, in meiosis, you put numbers after the phases to indicate whether you're in the first division or the second division. So let's dive right in. So let's start with the very first Oke, step, kita mulai prophase. pada tahap pertama. Jadi meiosis itu ada berlangsung 2 kali, meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi ini meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lanjut ke meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi ini meiosis 1, ini meiosis 2. One thing I like to remember about prophase is pro, this actually means before, and it kind of helps to remember that it comes before all the other stages start. This is where the chromosomes are going to condense and Nah, jadi sama aja halnya seperti profase pada mitosis. Profase 1 juga hampir sama prosesnya, yaitu
Sentriol akan menuju kutub masing-masing, kemudian terbentuknya benang-benang spindle yang berikatan pada kinetofor kromosom. Again, they're actually going to line up with their Kemudian membran inti akan menghilang. homologous pairs. The word homologous means that the chromosomes are approximately the same size and they contain the same types of genes. Nah, ada ciri khas dari profase 1, yaitu adanya crossing over. Nah, ini salah satu tugas kamu. Di dalam profase 1 dia punya ciri khas, ada 5 tahapan penting. Ada 5 tahapan penting itu di dalam profase 1 yang Ibu singkat dengan lesipadidi, ya. Lesipadidi. Kamu cari tahu 5 tahapan yang ada di profase 1 itu. Nah, pada diplonema pada tahapan keempat pada profase 1 itu ada yang disebut dengan crossing over. Crossing over itu bagaimana kromosom yang sehomolog ini terjadi perpindahan kode, misalnya untuk ini salah satu contohnya untuk gen warna mata, ya, untuk gen warna mata. Karena crossing over ini yang menyebabkan kita bersaudara itu meskipun satu mama satu bapak, tapi tetap terjadi perbedaan. Misalnya kakak kamu rambutnya keriting, nah kamu rambutnya lurus, atau sebaliknya kakak kamu hitam, mama kamu putih gitu ya. Jadi karena crossing over pada profase 1 ini yang menyebabkan kita bersaudara itu menjadi berbeda-beda, tidak sama, meskipun masih satu ayah dan satu ibu, tetapi hasilnya itu tetap berbeda-beda karena terjadi crossing over ini, ya, pada profase 1. Ingat tugas kamu jelaskan lesipadidi 5 tahap pada profase 1 tadi. Jelaskan apa aja yang terjadi pada tahapan lesipadidi tersebut. In the same locations. They're going to match up. It is during this prophase 1 that this amazing process occurs called crossing over. Nah, crossing over ya, terjadi perpindahan kode genetik pada kromosom homolognya. Now I know crossing over probably sounds like something very different, but this is actually a really awesome process because this is when the chromosomes, they're lined up in homologous pairs and they have this way that they... Nah, jadi ini akan terjadi perpindahan ya, yang hijau akan pindah ke biru, yang biru akan pindah ke hijau ya. Jadi terjadi kombinasi baru ya. can transfer their genetic information and exchange it between each other. It's kind of like these chromosomes hop over each other and they do a little genetic information exchange here. It makes for what we call recombinant chromosomes. Nah, itu terjadi pada semua kromosom. Ya, misalnya kalau ada 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, itu terjadi pada semua kromosom. Makanya itu yang menyebabkan meskipun kita satu ayah satu ibu, tapi tetap terjadi perbedaan. Which can eventually contribute to the variety that we were mentioning that siblings can have even when they have the same parents. More about that later. Now we move into metaphase 1. Nah, In metaphase 1, think of the M as standing for middle. Yeah. The chromosomes are M for middle ya, sama aja pada mitosis. Metafase 1 juga kromosom berada pada bidang ekuator. now going to be in the middle of the cell. It's a little bit different though from mitosis because these chromosomes are going to be in pairs in the middle of the cell. So it's not a single file line. They're in Ya, ini pada bidang ekuator ya, berada di tengah. M for middle ya. pairs in the middle. Now during anaphase 1, think of A for away, Nah, kemudian masuk A1, A for away. Masing-masing akan menjauh ya, menjauh menuju kutubnya masing-masing. Oke. because the chromosomes are going to be pulled away by the spindle fibers. Then we end with telophase 1, where you have two newly formed nuclei and it becomes T for 2 ya. Jadi ini akan membelah menjadi 2 ya. Ini akan membelah menjadi 2. Nah, kemudian membran inti mulai terbentuk untuk melingkupi kromosom kembali ya. Membran inti akan terbentuk kembali. Dan benang spindle ini menghilang ya. Benang spindle menghilang. obvious that you're going to end meiosis 1 with two new cells. Cytokinesis Nah, inilah yang disebut dengan sitokinesis atau sel itu membelah. follows with splitting the cytoplasm, but we're not done yet. Nah, tidak berhenti sampai situ, again ya. Nah, pada telofase 1 ke meiosis 2 ini tidak ada jeda atau tidak ada interfase, ini langsung. Pada telofase langsung masuk ke profase 2.
onto meiosis II. The very first step in meiosis II is prophase II. It's not going to be nearly as eventful as it was in prophase I, though, because they're not going to have homologous pairs of chromosomes. They also are not going to have this amazing process called crossing over. Oke. Pada profase 2 ini tidak ada lagi crossing over. Cukup di profase 1 terjadi crossing overing ya. That doesn't happen again in prophase II. You have your chromosomes, Sama aja prosesnya, sentriol menuju kutubnya masing-masing, kemudian terbentuk benang-benang spindle akan berikatan pada kinetokor kromosom. and the spindles are starting to form like they did in prophase 1, but prophase 2 is just not as eventful of having that process of crossing over. In metaphase 2, remember, think M for Nah, M for middle sama saja, ini berada pada bidang ekuator. middle. The chromosomes are going to line up in the middle. This time, though, they're in a single file line. They're not in pairs like they were in metaphase 1. Anaphase 2, remember A for Sama saja, A, anafase, A for away ya. away, but this time it's the chromatids that are going to be pulled away by the spindle fibers. Dia akan menjauh masing-masing. In telophase 2, you can see the nuclei reforming, and you can also Mulai see that membelah. if 2 cells have divided, there's going to be 4 cells forming. Pada tahap ini, membran inti terbentuk, benang spindle menghilang, dan mulai terjadi sitokinesis ya, atau pembelahan sel. Cytokinesis will follow to completely split the cytoplasm. Now, keep in mind that meiosis in males produces sperm cells, and in females it produces egg cells. Because of independent assortment and also crossing over, you're going to have variety. Nah, gara-gara crossing over ini atau perpindahan dari informasi genetik tadi, ini akan membentuk varietas atau keanekaragaman baru. Makanya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sama persis kecuali kembar identik. Sedangkan kembar identik saja itu bisa tetap ada bedanya ya. For example, in a male, the 4 sperm cells that are produced Nah, misalnya ini pembentukan sperma. Jadi di dalam jutaan sperma itu ada sperma rambutnya moha ya, ada rambutnya ini moha ya, ada rambutnya sperma yang berambut seutil, ada sperma yang keriting ya, ada sperma yang membawa kode genetik botak gitu ya. Jadi sperma saja ini sudah membawa kode genetiknya yang berbeda-beda akibat crossing over pada profase 1 tadi. each time, they are all different from each other. They're also different from the starting cell because the starting cell had 46 chromosomes and the ending cells only. Ya, tapi masing-masing kromosomnya tetap 23 meskipun sudah terjadi kombinasi baru untuk setiap sperma yang di dalamnya sudah ada kromosom dengan rekombinasi baru. Had 23. So they are not identical to the original and they are not identical to each other. This is going to lead to variety, a reason why 2 siblings with the same parents can look different Itu yang membedakan kamu bersaudara itu bisa berbeda-beda, satu keriting, satu from lurus. each other. They still developed from a unique egg and a unique. Oke, tugas kamu ini bisa kamu pilih, itu kamu buat perbedaan mitosis dan meiosis. Tadi sebelumnya juga ada satu tugas ya tentang lazy Fadidi yang di profase 1 tadi. Nah, tugas kamu yang berikutnya ini adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Tapi tantangannya, challenge-nya bisa kamu pilih. Bisa kamu buat berupa lagu kalau kamu memang hobi musik. Bisa kamu buat berupa gambar kalau kamu memang pintar menggambar. Ya, bisa kamu singkat atau buat perbedaan ini dengan menggunakan gambar. Bisa kamu buat dengan catatan kreatif jika kamu memang hobi menulis atau memang tulisannya cantik gitu ya. Jadi kamu bisa memilih untuk membuat perbedaan mitosis dan meiosis itu berupa lagu, yang suka lagu, berupa gambar, yang suka menggambar, berupa catatan, yang suka mencatat. Nanti ini Ibu kasih waktu beberapa hari, nanti kamu lihat tenggat waktunya di GC kita. Nah, berikut Ibu tampilkan cuplikan tentang salah satu lagu yang dari ini yang Ibu ambil dari YouTube juga ya, tentang perbedaan mitosis dan meiosis yang mereka kemas dalam bentuk lagu. Oke, sebagai intermezzo kamu untuk hari ini, kita lihat lagu yang berikut. You
wanna take on mitosis? Let me get your diagnosis. It says you're half the man I am and all your raps are necrosis. Yeah, I'm so perfectly perfect in all my careful divisions, creating identical versions while you're all so different. Don't talk to me, you've been around the block too many times. And your duplicate splitting is constantly spitting out 4 daughter nuclei. Don't be jealous cause I'm sexy and I got 2 sets of phases. I like to mix DNA up when I'm entering my prophase stages. You're like your parents, kid, just like a clone. You see, this chromosomal genetic combination's my own. I'm independent, my chromosomes don't need any pairs. At the end there's only 23, so your mom and dad can share and make life. Yeah, I'm the one that gives you your offspring, though my genetic variants can create arrogance, DNA changer from New York to Beijing. Sure, if it weren't for you, I wouldn't have kids. But if I wasn't here, then you wouldn't exist. And those babies you keep bringing up, oh, real cute. I'm the one that makes them grow. So you can stop cleaning your pubes. You're like telophase. The only thing worth admiring is your cleavage. I don't want to give half of my chromosomes up, but I've built in my nucleus is my achievement. I'm like telophase too. I like to kick back and unwind. But I'm secretly anaphase, pulling you apart from inside. I repair the whole body to make you grow big and strong. If I wanted sex cells, I would just ask your mom. Hey, here's a question, maybe you have the answer. Did you know you're the main cause for a whole bunch of cancers? Yeah, your errors cause a lot of conditions. Ouch, did that burn? Better call the physician. Sorry, can't feel your burns as I can regrow skin. I'll repair tissue, build membranes, and never let you in. Whatever, I have meiosis 1 and of course meiosis 2, a way more complex process making me way better than you. 2 successive divisions, 4 perfect daughter cells, each one ends up haploid. Is that your testes thanking me as well? And I was discovered first, 1876 to be exact, so I'm older and wiser than you, and that is a fact. My overabundance of detail and parts makes me a bit more complex, so my discovery required a lot more context. I come from Walter Fleming's genius mind and observations. Look at this cutie's beard, he'd give anyone stimulation. Well, one of my forefathers had the hippest glasses and peach fuzz. Gertwig was a hipster before everybody was. You see, it's me that makes the gamete so all of humanity can reproduce. Gotta strive for diversity and progress so we don't end up like you, a dude. Hey, hey, hey! Both our chromosomes line up at the equator, and we're mostly stuck in interphase. Let's try not to be haters. When it comes to agreeing, one thing we have at least is that both our epic journeys end in cytokinesis. Oke, demikian tadi salah satu contoh dalam membuat perbedaan mitosis dan meiosis dalam bentuk lagu. Jadi silakan kamu pilih tantangan tugas yang kamu sukai, kamu pilih untuk mengerjakan tugas kita tentang meiosis dan mitosis. Baik, sekianlah materi dari Ibu tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Jadi jangan lupa kamu kerjakan tantangannya. Ingat, jaga tetap kesehatan kamu, tetap semangat belajar, apalagi kelas 3 kamu tidak sampai kurang lebih 3 bulan lagi di SMA 1. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.